Halo teman-teman, di dunia yang semakin terhubung, kita seringkali mendengar berita yang mengejutkan dan menyedihkan. Salah satunya adalah tentang kasus bunuh diri yang melibatkan mahasiswa. Baru-baru ini, kita dikejutkan oleh berita bahwa 3 mahasiswa di Indonesia mengakhiri hidup mereka dalam waktu sepekan. Tragedi ini bukan hanya memukul keluarga dan teman-teman mereka, tetapi juga menggugah kita untuk bertanya, mengapa anak-anak muda yang seharusnya berada dalam masa depan yang cerah menjadi begitu rentan terhadap keputusan. Dalam video kali ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam mengapa fenomena ini bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Pada umumnya, ketika berbicara tentang bunuh diri, banyak orang cenderung hanya melihatnya sebagai peristiwa yang terjadi tanpa memahami kompleksitas di baliknya. Dalam konteks mahasiswa, tekanan akademik seringkali menjadi faktor utama yang memicu perasaan tertekan dan tidak berdaya. Di lingkungan kampus yang kompetitif, banyak mahasiswa yang merasa terjebak dalam tuntutan untuk selalu tampil sempurna, mencapai nilai tinggi, dan memenuhi ekspektasi keluarga atau masyarakat. Tekanan ini ditambah dengan masalah keuangan, kesulitan beradaptasi dengan kehidupan kampus, atau bahkan perasaan kesepian dapat menciptakan sebuah kondisi mental yang rapuh. Mari kita ulik satu persatu faktor mengapa anak-anak muda rentan untuk mengakhiri hidup. 1. Tekanan akademik dan sosial sebagai mahasiswa. Mereka sering dihadapkan pada tekanan yang akademik yang sangat tinggi, tugas yang menumpuk, ujian yang tidak ada habisnya, dan tuntutan untuk berprestasi menjadi beban yang sangat besar. Belum lagi adanya tekanan dari lingkungan sosial untuk memenuhi ekspektasi orang tua dan teman-teman. Semua ini bisa membentuk rasa cemas dan ketidakmampuan yang akhirnya membebani mental mereka. Namun selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, seperti masalah finansial, hubungan sosial yang bermasalah, atau bahkan perasaan kesepian. Adapun pendukung argumennya, dari studi perolehan National Alliance on Mental Illness atau NAMI menunjukkan bahwa 64% mahasiswa merasa sangat tertekan oleh tuntutan akademik yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan seberapa besar beban yang mereka rasakan selama masa studi. Yang kedua, kurangnya dukungan mental dan sosial. Banyak dari kita yang seringkali tidak cukup memberikan perhatian pada kesehatan mental, apalagi di kalangan mahasiswa. Budaya yang menganggap masalah psikologis sebagai hal yang tabu atau tidak penting memperburuk keadaan. Dalam banyak kasus, mahasiswa yang sedang berjuang dengan depresi atau kecemasan justru merasa takut atau malu untuk mencari bantuan. Padahal, dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan konselor kampus bisa menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya hal-hal tragis. Pendukung argumen, data dari World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa hampir 20% remaja dan dewasa muda mengalami gangguan mental, tetapi hanya sedikit yang menerima perawatan atau dukungan yang memadai. Hal ini terkait erat dengan terbatasnya akses ke layanan konseling di kampus dan kurangnya kesadaran di kalangan mahasiswa akan pentingnya kesehatan mental. Selanjutnya, yang ketiga, stigma dan ketidakmampuan untuk menghadapi stres. Terkadang mahasiswa merasa bahwa mereka harus menghadapi semuanya sendirian dan tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Budaya kompetitif dan stigma tentang kesehatan mental seringkali membuat mereka merasa harus perfect dalam segala hal yang bisa meningkatkan stres. Tidak jarang ketidakmampuan untuk mengatasi stres ini membuat mereka merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung, yang akhirnya mengarah pada keputusan-keputusan yang fatal. Baik dari faktor tersebut didukung oleh argumen dari studi oleh American College Health Association atau ACA menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% mahasiswa yang merasa nyaman untuk mencari bantuan psikologis atau konseling. Ini menunjukkan bahwa stigma sosial terkait kesehatan mental masih sangat kuat di kalangan mahasiswa yang dapat memperburuk kondisi mereka. Keterlibatan komunitas dan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat, kita harus lebih peka terhadap tanda-tanda peringatan di sekitar kita. Kepekaan terhadap perubahan perilaku teman atau rekan mahasiswa yang terlihat lebih tertutup, tertekan, atau kehilangan semangat hidup sangat penting. Kita juga harus menciptakan ruang yang aman bagi setiap orang untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Inilah yang bisa membantu mencegah keputusasaan dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang berjuang. Argumen ini didukung dari data Suicide Prevention Research Center menunjukkan bahwa komunitas yang peduli
dan terlibat aktif dalam mendukung kesehatan mental dapat mengurangi angka bunuh diri di kalangan mahasiswa. Program-program yang menyediakan pelatihan bagi teman sebaya untuk mengenali tanda-tanda peringatan depresi dan gangguan mental lainnya terbukti dapat mengurangi kejadian tragis tersebut. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaan tertekan, kesepian, dan putus asa yang dialami oleh banyak mahasiswa adalah sesuatu yang perlu kita tanggapi dengan serius. Setiap cerita tragis yang berakhir dengan bunuh diri adalah panggilan untuk perubahan dalam cara kita melihat, mendengarkan, dan mendukung mereka yang sedang berjuang. Dunia kampus dan masyarakat secara keseluruhan perlu menciptakan ruang yang lebih inklusif dan empati, di mana setiap individu merasa cukup aman untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Kesehatan mental bukanlah masalah individu semata, tetapi merupakan masalah bersama yang membutuhkan perhatian kolektif. Sebagai teman, keluarga, dosen, atau bahkan sebagai sesama mahasiswa, kita semua dapat memainkan peran penting dalam menciptakan sebuah komunitas yang lebih peduli dan mendukung. Kita harus berani untuk bertanya, mendengarkan, dan memberikan dukungan ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Tidak ada yang harus menghadap rasa sakit mental seorang diri. Semoga video ini membuka lebih banyak mata dan hati kita semua untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kita semua layak untuk hidup dengan harapan dan lebih penting lagi, dengan dukungan yang memadai. Terima kasih telah menonton dan semoga pesan ini memberi kita semua semangat untuk terus berjuang bersama demi kesehatan mental yang lebih baik di masa depan. Nama saya Riandia Saputra dengan NIM 092024090337. Saya berperan sebagai pembuka dan penutup pada video ini. Nama saya Derisa Misnauliri Tonga dengan NIM 092024090436 sebagai pendahuluan isi. Saya Nayla Humaira dengan NIM 092024090293. Saya berperan untuk mengisi poin pertama. Nama saya Maudelia Putri dengan NIM 092024090426, pengisi poin kedua. Perkenalkan, nama saya Sandia Kalanitias dengan NIM 092024090437. Di sini saya sebagai pembawa poin materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Melani Nurinda Saputri dengan NIM 092024090383 sebagai pengisi poin keempat. Saya Kamaluddin Rizkullah dengan NIM 092024090232. Saya sebagai penutup. Sudah. Seharusnya berada dalam. Oh, Iya. Ini kepencet ya? Ini nah. Gimana sih kameranya? Di sini. Pada akhirnya kita tidak bisa Tahu 20 Dapetin bawahnya. saya sebagai pembuka dan penutup. Pembaca. Baik dari Faktor penting dalam mencegah terjadinya hal-hal tragis.
betul.